selamat pagi, semangat pagi semuanya. Kali ini Ibu akan memberikan video pembelajaran materi selanjutnya tentang ukuran pemusatan data kelompok. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Sangat disarankan sebelum mempelajari bagian ini, kalian telah memahami beberapa istilah dalam DDF. Jika sudah, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Disimak yuk. Nah, sebelum kita masuk ke ukuran pemusatan, perhatikan kembali peta konsep dari ukuran statistik, di mana ukuran pemusatan terdiri dari rataan, modus, dan median. Kita akan mempelajari satu persatu. Kita mulai yang pertama adalah min atau rataan data kelompok dengan cara langsung. Rumusnya seperti tertera demikian. Lalu kita ambil contoh DDF seperti yang kalian lihat. Data kelompok yang terdiri dari 5 kelas. Nah, untuk menentukan rataan secara langsung dari tabel DDF yang diketahui, kita tambah 2 kolom. Nah, di sini ada nilai tengah dari masing-masing kelas. Kemudian nilai tengah masing-masing kelas kalikan dengan frekuensi masing-masing kelas dengan judul kolom F1 kali X1, karena rumusnya ada sigma F1 X1. Setelah masing-masing dikalikan, kalian jumlah di bawah, itulah jumlah dari sigma F1 FI kali XI. Nah, kemudian masukkan ke rumus rataan dengan jumlah 1025 dibagi sigma FI, itu adalah jumlah frekuensi 20, bagi biasa diperoleh nilai 51,25. Demikian cara mencari rataan data kelompok dengan cara langsung. Nah, Ibu sarankan untuk mencari rataan data kelompok bisa menggunakan alternatif yang kedua, yaitu dengan cara kode, pengkodean atau dikenal dengan istilah coding. Rumusnya melalui rata-rata sementara, di mana rata-rata dari data kelompok sama dengan rata-rata sementara ditambah rata-rata dari kode kali panjang kelas. Nah, di situ ada X bar S adalah rata-rata sementara yang dipilih dari nilai tengah. Lalu CI itu adalah kode dari titik tengah yang kita ambil sebagai rata-rata sementara. Kita ambil contoh data yang tadi, DDF data kelompok dengan 5 kelas. Kemudian kita tentukan nilai tengahnya seperti itu. Kemudian di sini ada kolom CI. CI ini adalah pengkodean. Nah, di situ kita lihat pengkodeannya boleh 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, atau kita pilih nolnya di posisi nilai tengah 52. Berarti rata-rata sementaranya adalah 52. Nah, kode ke atas itu negatif 1 terus bertambah satu satuan, dan di bawah 0 itu plus 1, plus 2, dan seterusnya. Jadi kita boleh mengambil rata-rata sementara 42, 47, 52, 57, atau 62. Nah, ini kita ambil tengah-tengah, yaitu 52. Lalu sudah kita kasih kode. Untuk mencari rata-rata kode, yaitu frekuensi masing-masing kelas kali dengan kode masing-masing kelas, sehingga kita kasih judul kolomnya FI kali CI. Nah, setelah dilengkapi tabelnya,
kita lihat rumusnya, kita masukkan komponen-komponennya, di mana rata-rata sementaranya 52, lalu total dari jumlah FI kali XI adalah min 3, jumlah frekuensi 20, panjang interval kelasnya adalah 5. Kemudian kita sederhanakan, min 15 per 20 itu kita sederhanakan jadi 3/4, 52 dikurang 3/4 sama saja dengan 52 dikurang min 0,75, jadi 51,25. Demikian cara mencari rataan dengan cara kode. Nah, ini perhitungannya lebih sederhana. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjutkan ke ukuran pemusatan yang kedua adalah median data kelompok. Rumus median data kelompok adalah L ditambah setengah N min FKME dibagi FME kali P, di mana L adalah tepi bawah kelas median, N banyak data, FKME frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelas. Nah, untuk menentukan nilai median data kelompok, kita harus menentukan terlebih dahulu kelas median, yaitu kelas interval yang memuat nilai data ke N/2. Kita ambil contoh langsung pada data kelompok DDF berikut, di mana jumlah frekuensinya adalah 20. Kita tentukan posisi dari median itu ada di data ke 20/2. Dalam hal ini ada di data ke 10. Nah, data ke 10 ada di kelas ketiga, yaitu interval 50 sampai 54. Nah, setelah kita ketahui kelas median berada di kelas ketiga, maka kita akan isikan komponen-komponen ke dalam rumus median. Nah, dalam hal ini L-nya adalah tepi bawah kelas median sama dengan tepi bawah kelas ketiga, yaitu 49,5. N 20, FKME frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas ketiga, yaitu 5 dan 3, dijumlah jadi 8. FME itu adalah frekuensi kelas median, dalam hal ini adalah frekuensi kelas ketiga, yaitu terlihat sama dengan 7. Panjang kelas dari 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, atau 60 sampai 64 itu adalah 5. Kemudian kita sederhanakan perhitungannya menjadi 49,5 ditambah 10 dikurang 8 dibagi 7 kali 5. Kita sederhanakan kembali menjadi 49,5 ditambah 10/7. Nah, 10/7 kita desimalkan menjadi 1,43, kemudian ditambah 49,5 menjadi 50,8. Nah, itulah nilai median dari data kelompok yang tertera di dalam contoh ini. Nah, tadi nilai median ada di kelas ketiga, yaitu antara interval 50 sampai 54. Nah, nilai median itu sendiri 50,8. Jadi jelas tepat ya, berada di antara interval 50 sampai 54. Demikianlah cara mencari median
data kelompok. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita akan memasuki ukuran pemusatan yang ketiga, yaitu modus data kelompok. Rumus modus data kelompok adalah L ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P, di mana L adalah tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya, P panjang kelas. Untuk menentukan modus data kelompok, kita harus menentukan terlebih dahulu kelas modus, di mana kelas modus adalah kelas dengan kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Kita ambil contoh data DDF berikut, di mana kelas modusnya terlihat ada di frekuensi yang terbanyak adalah 7, yaitu di kelas ketiga. Jadi kelas ketiga di sini adalah kelas modus. Kemudian kita masukkan komponen dari rumus modus, yaitu L, tadi tepi bawah kelas modus, dalam hal ini sama dengan tepi bawah kelas ketiga, yaitu 49,2. D1, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi selisih frekuensi kelas ketiga dengan kelas kedua, 7 kurang 5, yaitu 2. D2, selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Dalam hal ini, 7 dikurang 2, sama dengan 5. P, panjang kelas tadi, sama dengan 5. Kemudian kita sederhanakan perhitungannya menjadi 49,5 ditambah 10 per 7. 10 per 7 kita desimalkan sama dengan 1,43. Kemudian ditambah 49,5 menjadi 50,8. Itulah nilai modus data kelompok. Cara mencari modus data kelompok yang berada di kelas ketiga di interval kisaran 50 sampai 54. Mudah ya? Semoga bisa dipahami. Nah, agar kalian bisa lebih paham, silakan kerjakan soal berikut sebagai latihan. Silakan tentukan dari data yang tertera di samping ukuran pemusatan dari rataan, median, dan modusnya. Silakan dikerjakan, semoga bisa. Sampai sini dulu pembelajaran kita tentang ukuran pemusatan data kelompok. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.